Seorang pria berusia 71 tahun ditemukan meninggal dalam tidurnya tadi malam. Tidak ada firasat, tidak ada keluhan. Sehari sebelumnya ia masih bercanda dengan cucu, makan malam seperti biasa. Pagi hari istrinya yang lebih dulu bangun menyadari suaminya belum membuka mata. Ia memanggil, tapi tidak ada jawaban. Detak jantungnya berhenti, tubuhnya dingin. Dokter forensik tidak menemukan tanda kekerasan atau penyakit akut yang mencolok. Namun hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan tinggi mendadak di jantung dan pembuluh darah otak. Yang mengejutkan, penyebab dasarnya bukan hanya usia, tapi kebiasaan sepele yang dianggap remeh. Kebiasaan saat bangun tidur yang tampak tidak berbahaya. Jika video ini membantu Anda memahami risiko tersembunyi, berikan like dan tulis di komentar kebiasaan bangun tidur Anda. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan informasi kesehatan penting. Setelah usia 60 tahun, tubuh kita mengalami perubahan alami yang tidak kasat mata. Metabolisme melambat, jantung lebih rapuh, pembuluh darah tidak selincah dulu. Satu kesalahan kecil dalam rutinitas pagi hari bisa berujung fatal. Sayangnya, masih banyak yang berpikir, itu cuma kebiasaan biasa, masa bisa berbahaya? Faktanya, banyak lansia justru memperburuk kondisi tubuh karena salah melakukan rutinitas bangun tidur. Ada yang langsung berdiri terlalu cepat, ada yang mengabaikan sinyal tubuh. Video ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi membuka mata. Karena kita menyayangi orang tua atau mungkin diri sendiri yang kini mulai menua. Dalam video ini, kita akan membahas 7 kesalahan fatal saat bangun tidur yang harus dihindari lansia usia 60-80 tahun. Penjelasannya bukan hanya teori, tapi dampak nyata pada tubuh. 1. Kesalahan pertama yang paling berbahaya adalah langsung bangun dengan cepat dari tempat tidur. Bayangkan, pagi hari alarm berbunyi, seorang pria lansia berusia 68 tahun langsung mengangkat badannya. Ia berdiri dari tempat tidur dan berjalan cepat menuju kamar mandi. Tapi belum sampai 5 langkah, pandangannya gelap, badannya goyah, dan ia terjatuh. Mengapa ini bisa terjadi? Setelah usia 60 tahun, tubuh mengalami perubahan alami. Ketika tidur, tekanan darah menurun, detak jantung melambat, sirkulasi darah pun melambat. Saat kita langsung duduk atau berdiri dengan cepat, tubuh belum siap mengalirkan darah ke otak dengan optimal. Hasilnya adalah pusing, mual, pandangan gelap, bahkan pingsan. Kondisi ini disebut hipotensi ortostatik, yaitu ketika tekanan darah turun drastis saat perubahan posisi tubuh dari berbaring ke duduk atau berdiri dengan tiba-tiba. Gejalanya berupa kepala terasa ringan, pandangan kabur sesaat, jantung berdebar cepat, telinga berdenging, atau merasa ingin jatuh. Jika dibiarkan, bisa memicu stroke ringan. Yang biasa dilakukan banyak lansia adalah bangun tidur dengan langsung mengangkat tubuh ke posisi duduk, segera berdiri, dan berjalan ke kamar mandi tanpa jeda. Apalagi jika sedang kebelet buang air kecil, rasa panik membuat kita tergesa-gesa. Padahal, itulah momen paling berbahaya. Tubuh belum siap, tapi dipaksa bekerja keras. Cara yang benar adalah membiasakan bangun tidur dengan langkah 30 detik yang aman. Setelah terbangun, tetap rebahan selama 10 detik. Ambil napas dalam 2 kali. Sadarilah tubuh Anda. Pastikan tidak ada pusing atau nyeri. Perlahan miringkan tubuh ke satu sisi. Istirahat di posisi menyamping selama 10 detik lagi. Bantu tubuh bangun ke posisi duduk. Gantungkan kaki di tepi kasur selama 10 detik. Rasakan apakah kepala masih terasa ringan. Kalau aman, baru berdiri dengan bantuan tangan. Cara ini sederhana tapi sangat penting. Dengan memberi waktu bagi tubuh menyesuaikan posisi dan tekanan darah, Anda bisa mencegah risiko serius hanya dalam waktu setengah menit. 2. Kesalahan kedua yang tak kalah berbahaya adalah tidak melakukan peregangan atau gerakan ringan setelah bangun tidur. Pernahkah Anda bangun lalu merasa tubuh kaku dan nyeri? Itulah yang dialami Bu Marni, wanita berusia 72 tahun. Setiap pagi ia langsung bangkit dari kasur dan berjalan ke dapur. Hampir setiap hari ia merasa kakinya berat dan punggung nyeri. Kadang ia berpikir mungkin karena usia. Padahal yang terjadi sebenarnya sederhana. Tubuh belum siap untuk langsung digunakan setelah diam semalaman. Setelah tidur selama 6-8 jam, tubuh kita seperti mesin yang diam semalaman. Otot-otot menjadi lebih kaku, cairan sendi mengendap, dan aliran darah melambat. Kalau kita langsung berdiri dan beraktivitas tanpa peregangan, otot akan kaget dan risiko cedera meningkat. Di usia lanjut, ini jadi lebih berbahaya karena sendi tidak selincah dulu. Tulang rawan menipis dan otot-otot butuh pemanasan agar bisa bekerja optimal.
Melewatkan peregangan pagi hari bisa memperparah nyeri sendi dan menyebabkan kram otot. Dampaknya jika tidak melakukan peregangan adalah nyeri leher, punggung, dan pinggang. Keseleo ringan karena otot belum siap digunakan. Kram otot mendadak, terutama di betis atau paha. Kaku sendi yang menghambat gerak sepanjang hari. Postur tubuh membungkuk karena ketegangan otot tidak dilepaskan. Bayangkan, hanya karena tidak meluangkan waktu 5 menit untuk peregangan. Yang dibutuhkan sebenarnya adalah peregangan ringan yang bisa dilakukan sambil duduk di tepi tempat tidur. Gerakan leher dengan memutar kepala perlahan ke kiri dan kanan. Angkat tangan ke atas, rentangkan kedua tangan ke atas kepala sambil menarik napas dalam. Putar bahu ke depan dan ke belakang masing-masing 5 kali. Luruskan kaki secara bergantian saat duduk di tepi kasur. Gerakan pergelangan kaki dan tangan searah jarum jam dan berlawanan. Ini membantu melancarkan peredaran darah. Peregangan ini tidak hanya membuat tubuh terasa lebih ringan, tapi juga melancarkan peredaran darah, mengurangi risiko jatuh akibat kaku, dan memperbaiki mood sepanjang hari. 3. Kesalahan ketiga yang sering diabaikan adalah mengabaikan rasa pusing atau tidak nyaman setelah bangun tidur. Bu Rahayu, 75 tahun, sering merasa pusing saat bangun. Pandangannya buram dan napasnya agak berat. Namun ia tetap bergegas bangun. Mungkin karena baru bangun, pikirnya. Tapi 1 jam kemudian, Bu Rahayu merasa sangat lelah. Napasnya pendek dan tiba-tiba ia roboh di ruang tengah. Keluarga panik membawanya ke rumah sakit. Dokter bilang tekanan darahnya sangat rendah dan mengalami gangguan irama jantung ringan. Kita sering mengira bahwa rasa pusing, jantung berdebar, atau tidak nyaman saat bangun tidur adalah hal biasa. Padahal bagi lansia, itu bisa jadi sinyal penting dari tubuh. Mengapa lansia sering merasa pusing setelah bangun? Setelah usia 60 tahun, sirkulasi darah melambat, tekanan darah lebih tidak stabil, kadar gula darah bisa turun tiba-tiba. Sistem keseimbangan tubuh tidak sekuat dulu. Akibatnya, saat berpindah posisi dari tidur ke duduk atau berdiri, otak bisa kekurangan aliran darah. Itulah yang menyebabkan kepala terasa ringan, pandangan kabur, rasa seperti mau jatuh, telinga berdengung, bahkan rasa mual. Sering kita abaikan sinyal ini. Padahal tubuh sedang memberi peringatan bahwa ia butuh perhatian dan adaptasi lebih hati-hati. Kesalahan umum adalah tidak menceritakan gejala ini kepada keluarga atau dokter. Tidak mencatat kejadian-kejadian seperti ini untuk bahan konsultasi. Jika dibiarkan berulang, risiko jatuh, pingsan, atau bahkan stroke ringan bisa meningkat. Yang harus dilakukan saat bangun dan merasa tidak nyaman adalah berhenti sejenak dan tarik napas dalam. Jangan langsung berdiri, duduk saja di tepi tempat tidur. Periksa tubuh secara sederhana. Tanyakan pada diri sendiri, apakah kepala terasa ringan? Apakah jantung berdebar? Apakah penglihatan kabur? Minum air putih untuk mencegah dehidrasi. Beritahu orang di rumah apa yang dirasakan. Jangan anggap remeh. Catat waktunya. Misalnya, tadi pagi jam 6 saya pusing saat bangun. Konsultasi ke dokter jika sering terjadi. 4. Kesalahan keempat yang sangat umum namun berbahaya adalah tidak minum air putih setelah bangun tidur. Pak Darto, 70 tahun, bangun dan langsung menuju teras rumah. Ia mengambil koran, menyapu halaman, lalu duduk sambil menyeruput secangkir kopi hitam panas tanpa sarapan, tanpa minum air putih. Katanya, saya sudah biasa seperti ini sejak muda. Namun belakangan, Pak Darto mulai sering merasa lelah meski belum banyak beraktivitas. Kadang jantungnya berdebar, kepalanya terasa berat, bahkan sempat pingsan ringan. Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa berikan like dan subscribe channel Sehat dalam 2 minggu untuk mendapatkan tips kesehatan terbaru setiap hari. Dokter yang memeriksanya mengatakan tubuh Pak Darto mengalami dehidrasi ringan setiap pagi. Kondisi ini membuat tekanan darahnya tidak stabil dan sirkulasi darah terganggu. Mengapa minum air putih pagi hari itu penting? Saat tidur di malam hari, tubuh tetap bekerja, bernapas, mencerna, mengatur suhu tubuh. Artinya kita tetap kehilangan cairan. Meski tidak merasa haus, saat bangun pagi tubuh dalam kondisi sedikit dehidrasi. Jika tidak segera diganti dengan air putih, darah jadi lebih kental. Jantung harus bekerja lebih keras memompa darah. Tekanan darah bisa menurun atau malah melonjak. Fungsi otak jadi lambat, sulit konsentrasi, otot lebih kaku, mudah lelah. Pada lansia, dehidrasi ringan bisa membuat tubuh terasa lemas, menyebabkan sembelit, dan memperparah nyeri sendi. Tenggorokan kering bukanlah satu-satunya tanda tubuh butuh air.
Kesalahan yang sering terjadi adalah langsung minum kopi atau teh saat bangun tanpa air putih lebih dulu. Mengira tidak haus berarti tubuh tidak butuh air. Yang sebaiknya dilakukan adalah membiasakan minum air putih sesegera mungkin setelah bangun tidur, bahkan sebelum menyikat gigi. Sediakan segelas air di dekat tempat tidur. Begitu bangun dan duduk di tepi kasur, minumlah perlahan. Gunakan air suhu ruangan. Hindari air dingin karena bisa membuat perut kaget. Sekitar 200 hingga 250 ml sudah cukup untuk memulai. 5. Kesalahan kelima yang juga sering terjadi adalah langsung mengonsumsi kopi atau teh setelah bangun tidur tanpa makan dulu. Bu Ani, 68 tahun, rutinitas paginya tak pernah berubah. 1 cangkir teh manis panas, kadang kopi hitam, ia minum sambil duduk di teras menikmati udara pagi. Namun belakangan Bu Ani sering merasa perutnya perih menjelang siang. Kadang mual, kadang nyeri seperti ditusuk-tusuk. Ia pikir karena masuk angin atau telat makan. Tapi setelah periksa ke dokter, ternyata lambungnya iritasi karena terlalu sering minum dalam keadaan perut kosong. Kebiasaan langsung minum kopi atau teh setelah bangun tidur tanpa makan dulu ternyata bisa berdampak buruk bagi kesehatan lansia, apalagi jika dilakukan setiap hari dalam jangka panjang. Bahayanya adalah mengiritasi lambung. Kopi dan teh, apalagi yang pekat, mengandung asam dan kafein yang bisa merangsang produksi asam lambung berlebih bila diminum saat perut kosong. Memicu jantung berdebar. Kafein dalam kopi dan teh bisa memacu detak jantung. Pada usia lanjut, ini bisa membuat jantung terasa tidak nyaman, berdebar-debar, bahkan menyebabkan kecemasan. Meningkatkan risiko tekanan darah naik tiba-tiba. Kopi dan teh bisa membuat tekanan darah naik, terutama jika diminum dalam keadaan stres atau saat tubuh belum stabil setelah bangun. Mengganggu penyerapan nutrisi. Teh mengandung zat tanin yang bisa menghambat penyerapan zat besi dan mineral lain jika dikonsumsi sebelum sarapan. Efek diuretik artinya kopi dan teh membuat kita lebih sering buang air kecil. Jika belum cukup minum air putih, ini bisa mempercepat dehidrasi pagi hari. Yang sebaiknya dilakukan adalah minum air putih terlebih dahulu untuk melindungi lapisan lambung dan menstabilkan tubuh. Sarapan ringan dulu, bisa berupa biskuit, roti, atau pisang. Pilih kopi atau teh yang lebih ringan, hindari yang terlalu pekat. Kurangi gula karena terlalu banyak gula di pagi hari bisa menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat turun. Batasi jumlahnya, cukup 1 cangkir kecil di pagi hari. Jika ingin menambah, beri jeda beberapa jam dan tetap imbangi dengan air putih yang cukup. 6. Kesalahan ke-6 yang sangat penting namun sering diabaikan adalah tidak memeriksa keseimbangan dan penglihatan setelah bangun tidur. Pak Budi, 69 tahun, bangun seperti biasa. Ia langsung berdiri dan melangkah menuju kamar mandi. Tapi pagi itu berbeda. Saat melangkah, ia tersandung ujung karpet, tubuhnya goyah, dan ia jatuh menabrak meja kecil. Untungnya tidak luka parah, hanya memar di lengan. Tapi kejadian itu membuatnya trauma dan lebih hati-hati. Apa penyebabnya? Bukan karpet yang salah, tapi karena tidak memeriksa kondisi tubuhnya. Mengapa ini sering terjadi pada lansia? Setelah tidur selama beberapa jam, otak butuh waktu untuk menyala kembali secara penuh. Sistem keseimbangan tubuh belum 100% aktif. Ditambah lagi, fungsi penglihatan pada lansia juga sering sudah menurun karena katarak atau penyakit mata lainnya. Jika langsung berjalan dalam kondisi belum siap, risikonya besar. Tanda-tanda Anda harus lebih waspada saat bangun adalah merasa sedikit oleng saat berdiri, butuh beberapa detik untuk fokus melihat, ruangan tampak gelap atau buram, sering tersandung atau kehilangan keseimbangan di pagi hari, kepala terasa kosong atau ringan. Ini sinyal tubuh untuk memperlambat aktivitas sampai sistem tubuh stabil kembali. Kesalahan yang sering dilakukan adalah langsung berjalan di ruangan gelap tanpa menyalakan lampu, tidak memberi waktu mata beradaptasi dengan cahaya normal. Yang harus dilakukan untuk mencegahnya adalah menyalakan lampu dulu sebelum turun dari tempat tidur. Kalau ada lampu tidur, gunakan itu agar mata tidak kaget. Duduk dan diam sejenak di tepi tempat tidur. Biarkan tubuh dan mata beradaptasi, ambil napas, dan perhatikan apakah penglihatan sudah jelas. Lakukan tes keseimbangan sederhana. Saat duduk, angkat satu kaki sedikit dari lantai selama beberapa detik. Jika terasa oleng, tunggu sebentar sebelum berdiri. Gunakan alat bantu bila perlu, seperti tongkat atau pegangan dinding. Pastikan ruangan aman dan bebas hambatan. Singkirkan kabel listrik, sandal, atau barang kecil di jalan. Lakukan pemeriksaan mata secara rutin karena penglihatan yang menurun sering tidak disadari. 7.
Kesalahan terakhir yang sangat umum terjadi adalah langsung melakukan aktivitas berat tanpa sarapan atau pemanasan. Pak Roni, 71 tahun, merasa pagi itu cuaca cerah dan sejuk. Baru saja bangun tidur, tanpa sarapan dan tanpa pemanasan, beliau langsung keluar rumah. Ia mulai menyapu halaman, mengangkat pot bunga, bahkan memotong ranting pohon. Tapi belum setengah jam berlalu, Pak Roni tiba-tiba terduduk lemas. Napasnya ngos-ngosan, wajahnya pucat, dan tangannya gemetar. Setelah diperiksa dokter, tekanan darahnya drop dan kadar gulanya turun. Mengapa ini bisa berbahaya? Di usia 60-80 tahun, tubuh tidak lagi seperti dulu. Energi tidak langsung tersedia seperti waktu muda. Sistem metabolisme melambat, otot lebih kaku. Kadar gula darah bisa turun drastis saat tidur. Ketika bangun dan langsung menguras tenaga, tubuh dipaksa bekerja keras padahal belum mendapatkan bahan bakar. Akibatnya kepala terasa pusing, napas jadi pendek, jantung berdebar, tubuh lemas tiba-tiba, bahkan bisa pingsan atau jatuh. Bagi yang punya riwayat jantung atau diabetes, ini bisa memicu serangan serius. Aktivitas yang terlihat ringan tapi bisa jadi berat saat pagi hari adalah menyapu halaman, mencuci pakaian, angkat galon atau ember, naik turun tangga, atau olahraga tanpa pemanasan. Cara yang benar adalah sarapan ringan setelah bangun dan minum air putih. Tidak perlu langsung nasi uduk, cukup roti, biskuit, buah, atau segelas susu untuk memberi energi awal. Lakukan pemanasan ringan selama 3-5 menit berupa peregangan otot, jalan pelan-pelan di dalam rumah, atau gerakan leher dan bahu. Ini membantu melancarkan peredaran darah dan mencegah cedera. Perhatikan sinyal tubuh. Jika merasa lemas, pusing, atau tidak fokus, jangan paksakan. Duduk, istirahat, dan minum air. Buat jadwal aktivitas sesuai kondisi tubuh. Misalnya pekerjaan fisik dilakukan setelah sarapan pukul 7.30 atau pukul 8. Jangan langsung kerja berat jam 5 pagi saat tubuh baru bangun. Berhenti sejenak tiap 15-20 menit. Usia lanjut butuh ritme yang lebih pelan. Bukan soal cepat selesai, tapi selesai dengan selamat. Semangat itu penting, tapi keselamatan jauh lebih penting. Tubuh butuh bahan bakar dan pemanasan sebelum diajak bekerja. Sama seperti mobil yang tidak boleh langsung tancap gas saat baru dinyalakan. Jangan memaksakan diri saat tubuh belum siap. Kita sudah membahas 7 kesalahan umum saat bangun tidur yang sering dilakukan lansia. Semuanya terlihat kecil, tapi dampaknya bisa besar. Kabar baiknya, semua bisa dicegah. Hanya dengan perubahan kebiasaan sederhana setiap pagi. Jangan langsung bangun cepat. Lakukan peregangan ringan, dengarkan sinyal tubuh, minum air putih sesaat setelah bangun. Hindari langsung minum kopi tanpa makan. Cek keseimbangan dan penglihatan. Jangan langsung aktivitas berat sebelum sarapan. Usia boleh bertambah, tapi kualitas hidup bisa tetap luar biasa. Jadikan pagi hari sebagai momen menyayangi diri sendiri, bukan hanya mengerjakan rutinitas. Bagikan pengalaman Anda di komentar tentang rutinitas pagi yang aman untuk lansia. Jika video ini bermanfaat, berikan like, bagikan ke keluarga atau teman, dan subscribe channel Sehat dalam 2 minggu untuk mendapatkan tips kesehatan terpercaya setiap hari. Terima kasih. Salam sehat.